Halo, perkenalkan nama aku Cindy Antikasari, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan membahas tentang membuat atau menyusun proposal bisnis. Dalam proposal bisnis ini, aku membahas tentang makanan ringan yaitu kulit lumpia asin pedas. Jadi, kulit lumpia asin pedas itu makanan ringan yang terbuat dari kulit lumpia lalu dipotong kecil-kecil dan digoreng. Untuk bahan atau bumbu lain sebagainya, teman-teman tonton ya video ini dari awal sampai akhir dan bagaimana cara menyusun proposal bisnis, lalu bagaimana menentukan goal setting untuk kedepannya setelah proposal bisnis itu atau sebuah usaha itu telah berjalan dengan lancar. Penasaran kan? Jangan skip sedikit pun ya, atau dipotong-potong sedikit dalam video ini. Ikutin aku terus ya dari awal sampai akhir. Let's go, check it out. Kulit lumpia asin pedas. Usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha yang memiliki peluang paling besar dibandingkan lainnya. Hal ini dikarenakan makanan adalah kebutuhan pokok manusia dan sesuatu yang akan dicari orang. Dan ketika pembeli puas dengan produk yang kita jual, sangat memungkinkan pembeli akan kembali lagi untuk membeli produk tersebut. Berwirausaha sejak dini lebih untuk memberikan kesempatan pada kita untuk tumbuh menjadi pribadi kreatif. Untuk bisa kreatif, kita harus tumbuh dalam suasana yang aman dan bebas secara psikologis. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah bahan mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga dapat dinikmati para konsumen. Untuk rencana lokasi usaha yang direncanakan untuk pembuatan kulit lumpia asin pedas akan diproduksikan di Desa SP3 bertepatan kediam Bapak Ari Rifana, yaitu ayah saya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk target pelanggan, saya menetapkan kepada remaja, anak-anak, dan dewasa. Bahan baku utama kulit lumpia asin pedas ini adalah lumpia. Untuk citra rasa saya menambahkan daun jeruk agar lebih harum. Saya juga meletakkan merek dagang pada kemasan produk saya. Bahan-bahannya yaitu ada kulit lumpia, minyak goreng, daun jeruk yang sudah terpotong kecil-kecil atau halus. Lem dari larutan terigu, yaitu cukup dengan 2 sendok terigu yang dikasih air panas lalu diaduk-aduk hingga menjadi sebuah cairan yang kental. Yang kelima ada bumbu tabur, pedas, dan roiko sesuai selera. Langkah-langkah membuat kulit lumpia asin pedas. Yang pertama, ambil 1 lembar kulit lumpia, gulung dengan menggunakan sumpit yang telah diolesi minyak goreng agar mudah saat melepaskannya. Gulung sampai membentuk roll panjang, lalu retakan bagian ujung kulit lumpia dengan menggunakan lem terigu. Lepaskan sumpit pelan-pelan, jangan sampai robek. Lakukan terus sampai kulit lumpia habis. Setelah semua tergulung, gunting menyerong kulit lumpia. Setelah kulit lumpia digunting, panaskan minyak, lalu goreng kulit lumpia dengan api sedang. Jangan sering dibolak-balik, karena akan merusak bentuk lumpia. Dibalik cukup sekali saja ya. Yang kelima, goreng sampai kering, lalu angkat dan tiriskan, tunggu sampai agak dingin. Yang keenam, campur kurang lebih 5 sendok makan bumbu tabur, pedas, sendok makan roiko, dan daun jeruk yang sudah terpotong halus. Yang ketujuh, lalu taburkan ke atas kulit lumpia yang sudah digoreng tadi. Yang kedelapan, kulit lumpia pedas sudah siap disantap. Biaya bahan baku untuk 20 piece lumpia kering per hari yaitu kulit lumpia 8 piece, harga kesatuan 2.000, jumlahnya Rp16.000. Minyak goreng 1 yang 500 ml, seharga satuannya 11.000, jadi Rp11.000. Tepung terigu 2 sendok sama dengan 2.000, total keseluruhan Rp29.000. Bahan pembantu: daun jeruk 2 bungkus sama dengan 2.000, tepung terigu 2 sendok makan sama dengan 2.000, total ada 4.000. Jumlah biaya produksi 33.000, jumlah total biaya usaha itu 33.000.
Menghitung harga jual dan break-even point. Harga jual, biaya bahan baku sama dengan Rp33.000. Biaya tenaga kerja yaitu Rp10.000 karena itu saya menggunakan tenaga kerja saya sendiri. Biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp15.000 untuk biaya penunggangan gas sekali memasak bisa menghabiskan sebanyak 1/2 gas. Produk yang dihasilkan juga sebanyak 20 unit. Keuntungan yang diinginkan 30%. Harga pokok sama dengan Rp30.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp58.000. Harga pokok semua biaya produksi, jumlah produksi yang dihasilkan. Maka harga pokok per produk sama dengan Rp58.000 dibagi 20 unit sama dengan Rp2.900. Harga jual satu produk sama dengan harga pokok produk ditambah keuntungan. Maka harga jual suatu produk sama dengan Rp58.000 ditambah 30% sama dengan Rp75.400. Keuntungan yang diinginkan sama dengan keuntungan yang diinginkan dikali harga pokok barang. Maka keuntungan yang diinginkan sama dengan 30% dikali 2.900 sama dengan 870. Margin keuntungan sama dengan 100% ditambah persen keuntungan. Maka margin keuntungan sama dengan 100% ditambah 30% sama dengan 130%. Harga jual sama dengan harga harga pokok produk dikali margin keuntungan produk. Maka harga jual produk sama dengan 2.900 kali 130% sama dengan 3.770. Break even point, jumlah biaya produksi semua barang. Harga pokok satu barang, harga jual produk, BEP sama dengan Rp33.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp15.000 dibagi 3.770 sama dengan Rp58.000 dibagi 377.000 sama dengan 15,3. Bisa dibulatkan menjadi 16 unit. Titik BEP tercapai ketika penjual mencapai 16 unit sama dengan Rp58.000. Analisis SWOT atau SWOT, strengths, kekuatan. Makanan ringan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, jadi makanan ringan akan terus dicari oleh banyak orang. Weakness atau kelemahan. Perkembangan makanan ringan terutama lumpia sangatlah cepat sehingga menyulitkan untuk lebih mengembangkan ide baru. Banyak pesaing makanan ringan yang menjual makanan ringan yang hampir sama. Opportunities, yaitu kesempatan. Bahan yang digunakan mudah didapat. Cara memproses cukup mudah, mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Third, ancaman. Banyak makanan ringan yang lebih bervariasi dan lebih unik untuk membuat konsumen. Bernilai ke jenis makanan yang lebih menarik dan enak lagi. Persaingan menjual produk sejenis yang semakin banyak. Tujuan bisnis yang pertama itu untuk mengembangkan kreativitas saya dalam memasak. Memanfaatkan bahan baku lumpia sebagai bentuk pembelajaran saya dalam berwirausaha, memiliki penghasilan sendiri, mengurangi beban pengeluaran keluarga, menjadi aktualisasi diri dan praktek langsung dari ilmu manajemen. Masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasinya yaitu masalah yang kemungkinan akan terjadi yaitu banyak pesaing dari berbagai macam jenis makanan ringan yang modern. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan melakukan beberapa cara untuk dapat bersaing dengan produk makanan ringan yang modern. Di antaranya menambahkan aneka cita rasa pada makanan ringan. Saya sesuai perkembangan zaman sekarang seperti rasa keju, rasa matcha, dan rasa lainnya. Goal setting yang pertama adalah sasaran produksi, dan yang kedua ada sasaran pemasaran, yang ketiga ada sasaran keuangan. Oke teman-teman, tadi kan aku udah bahas tentang cara membuat proposal bisnis atau susunannya, lalu goal setting atau tujuan kedepannya itu seperti apa. Teman-teman udah menyaksikan kan dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman sudah terpikirkan untuk membuat usaha seperti apa, lalu setelah usaha tersebut berjalan dengan lancar, tujuan dan goal setting untuk kedepannya lagi tuh bagaimana dan seperti apa. Semoga dalam video pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Apabila dalam video ini ada kesalahan kata atau kekurangan dalam pembahasan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.